Maka berhubungan dengan ayat yang kemarin bahwa orang-orang yang berbuat kerusakan wa yasauna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin, maka berbuat kerusakan di situ adalah maksudnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh ba'dus salaf, man asallah fil ardi faqad afsada fiha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka sungguh ia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Li'anna salahal ardi wasama bitta'ah, karena baiknya bumi dan langit itu dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama berkata, idza ajdabatil ardu qalatil bahaim, tatkala bumi ini kering kerontang, kemarau berkepanjangan, maka hewan-hewan itu akan berkata, hadza min ajli usati bani Adam, ini semua adalah karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak-anaknya Nabi Adam. La'anallahu usata bani Adam, Allah melaknat orang-orang yang bermaksiat dari kalangan manusia. Maka di dalam hadis disebutkan, ma mana qaumun zakata amwalihim, tidaklah satu kaum mereka tidak mengeluarkan atau mencegah dari mengeluarkan zakat harta mereka, illa muni'ul qatra minas sama, kecuali mereka akan terhalang dari air hujan, maksudnya akan dilanda kemarau berkepanjangan. Wa ma bakhasa qaumun al-mikyal wa mizan illa btulu bisyiddatil mu'nah, tidaklah mereka mengurangi timbangan curang di dalam jual beli, kecuali mereka akan diuji dengan tingginya harganya naik, kemudian wa jauri sultan, dan penguasa-penguasa yang zalim yang akan merugikan mereka. Sebagian orang soleh berkata, inni la ajidu athara ma'siyati fi khuluqi dabati wa zaujati, sungguh aku menemukan efek dari maksiat yang aku lakukan, aku temukan pada perubahan jelek terhadap perilaku istriku dan kendaraanku. Jadi orang-orang dulu itu kalau bermaksiat, maka menemukan istrinya itu kemudian pure, nusus bangkang, kemudian kudanya itu berot, nggak mau nggak mau ditunggangi, ataupun mestinya ngerem malah tetap lari gitu, nggak terkendali. Mungkin kalau sekarang ya boleh jadi kalau ada orang naik sepeda motor kok lemnya blong, ya itu boleh jadi karena dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dulu kan kalau orang dulu itu hewan ya, tunggangannya. Kalau sekarang kan sepeda motor, mobil gitu ya. Sama halnya Al-Imam Syafi'i, tatkala sulit menghafal, maka tatkala bertanya sama gurunya Syekh Waqi, maka apa yang dinasihatkan kepadanya? Syakautu ila waqi'in su'ahi fadi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, aku mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang sulitnya hafalanku, maka beliau Syekh Waqi menganjurkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Jadi sebabnya maksiat akhirnya sulit untuk menghafal. Jadi efek daripada maksiat. Ada juga Sufyan Ats-Tsauri berkata, hurimtu qiyamal laili sittata ashhur bidzanbin adnabtuhu, aku terhalang dari qiyamul laili selama 6 bulan, padahal sebelumnya terus qiyamul laili. Setelah dipikir-pikir, itu juga karena perbuatan dosa yang aku lakukan. Jadi dosa-dosa itu akan mendatangkan
akan mendatangkan efek kepada orang yang melakukan dosa. Di dalam hadis Ibnu Majah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yuhram ar-rizqa bidzambi yusibuhu." Seseorang akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Jadi kalau ada rezekinya seret, ya harus introspeksi. Boleh jadi dia melakukan dosa. Sebetulnya urusan rezeki itu kan sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan yang sesuai dengan orangnya. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadi man la yasluhu lahu illa al-faqr." Di antara hamba-hambaku itu ada orang yang tidak menjadi baik kecuali kefakirannya. Di antara hamba-hambaku, di antara kalangan manusia, ada yang menjadi baik kalau dia fakir. Falau aghnaytuhu la fasada haluhu. Seandainya aku jadikan ia kaya, ini hadis qudsi, maka niscaya situasi kondisinya akan rusak. Wa inna min ibadi man la yasluhu lahu illa al-ghina. Dan di antara hamba-hambaku, di antara manusia, ada orang yang tidak menjadi baik kecuali dengan kondisi kaya. Artinya kalau kaya dia menjadi baik. Falau afqartuhu la fasada haluhu. Seandainya aku jadikan dia melarat, jadi fakir, maka akan rusaklah situasi kondisinya atau pertingkahnya. Maka ya kita harus, kalau kepingin ditambah rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan rezeki itu untuk amal kebaikan, sehingga kita pantas untuk menjadi orang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi orang yang difirmankan sama Allah, hamba-hamba yang menjadi baik karena kekayaannya dan menjadi jelek karena kefakirannya. Maka Allah akan menjadikan rezeki itu ditambahi kepada kita semuanya. Maka senantiasa introspeksi, jangan pernah melakukan dosa dan maksiat, karena dosa maksiat akan banyak mendatangkan efek-efek negatif kepada kita. Mulai dari tadi apa efek negatifnya itu? Efek negatifnya itu apa? Ya mungkin ada kekeringan, ada paceklik, ada lagi apa? Berubahnya sikap istrinya, bahkan rusaknya kendaraannya, sulit hafalan, ada yang terhalang dari qiyamul lail, ada juga terhalang dari rezekinya. Jadi itu efek-efek dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita bermaksiat kepada Allah, teruslah bertakwa, teruslah mengamalkan apa yang ada dalam kitab suci kita, yakni kitab suci Al-Quran. Niscaya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbika," jikalau engkau menemukan hatimu keras, wa hirmanan fi rizqika, engkau menemukan kesulitan di dalam rezekimu, wa wahnan fi badanika, dan engkau menemukan lemahnya badanmu, fa'lam annaka takallamta fima la ya'nik, maka ketahuilah bahwa itu semua sebagai balasan karena kamu telah ngomong-ngomong, berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Artinya kakean jagongan gitu. Kakean jagongan itu menyebabkan atau efek sampingnya adalah menjadikan hatinya keras, sulit menerima nasihat, diajak ibadah itu berat, diajak maksiat gampang. Itu hati yang keras. Kemudian wahirmanan fi rizkika, terhalang dari rizkinya sulit, wa wahnan fi badanika, dan lemahnya
badan. Itu adalah efek dari kita kebanyakan jagongan, ya. Berkata-kata dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka teruslah bertakwa, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami hidupkan ia dengan hidup yang baik, hidup yang bahagia.